Jadi hari ini kita akan langsung praktek saja. Untuk slide-nya bisa dibaca-baca sendiri. Oke, nah sebelumnya apakah paket transfer saya sudah terlihat ini ya, sharingnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke routing antar VLAN, saya akan mulai dari yang kemarin dulu ya. Jadi kemarin kita sudah membuat VLAN ya, pakai suite 2960. Nah, kita akan buat lagi dulu aja ya, tapi mungkin sedikit beda dengan yang kemarin. Ada dua suite ya, dua suite 2960. Kemudian ya kita pakai 4 PC ya, kita pakai 4 PC. Terus ya ini yang kita sambungkan dulu yang ini fast track 01 PC 1 masuk ke fast track 02. PC 2 masuk fast track 01. 3 masuk fast track 02. Ini gigabit 01 ke gigabit 01. Oke, saya berikan keterangan dulu. Ini nanti masuk ke VLAN 10 dengan IP-nya 192.168.10.101 ya, /24. Terus yang sini nanti VLAN 20, IP-nya 192.168.20.101. Isi 2 VLAN 10 192.168.10.102. Ini VLAN 20 192.168.20.102. 24. Ini untuk PC 3, PC 1, PC 0, PC 2. Oke, terus nanti juga ada VLAN manajemen ya, VLAN 99, 192.168, 99.101 nih. Ini untuk suite 0. Terus suite satunya juga pakai VLAN manajemennya VLAN 99.192.168, 99.102, /24. Oke, kita konfigurasi dulu IP-nya. IP configuration. Nah, 168.10.1. Oke, PC 1. Ya, ini kita setting IP-nya 192.168.20.101. Subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.21. Terus PC 2. Dan 2.168.10.102. Subnet masknya 255.255.255.0, default gateway 192.168.10.21.
IC3 192.168.20.102 subnet mask 255.255.250 default gateway 192.168.20.1. Oke, terus kemudian kita konfigurasi di switch ya, switch 0. Ya, di switch 0 kita masuk ke CLI. Kita enable configure null. Oke, kita buat VLAN-nya dulu ya. Kemarin kita sudah buat VLAN-nya, VLAN 10. Ini namanya sembarang saya pemasaran ya. VLAN 20 keuangan. Name. Dan VLAN 99 management. Oke, terus kita konfigurasi interface VLAN 99 interface VLAN 99 kasih IP address 192.168.19.101 subnet masknya 255.255.255.0. Karena ini state-nya sudah up ya, nggak perlu kita kasih no shutdown gitu ya. Kita exit dulu. Kemudian untuk gateway-nya kita konfigurasi ini IP default gateway ini ya benarnya ya. IP default gateway 192.168.19.1. Ini perintahnya di ini ya, global config. Di konfigurasi global ya. Beda dengan yang ini tadi IP address. Tadi IP address ada di konfigurasi interface, config if ya, konfigurasi interface. Kalau ini di global config ya, config aja ini ya promnya. Enter. Terus kita konfigurasi tadi yang nyambung ke PC 0 tadi adalah flash ethernet 01. Jadi kita masuk ke interface flash ethernet 01 IP address. Switch port-nya ya, switch port mode access. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kemudian interface switch fastnet 02 switch port mode access switch port access VLAN 20. Oke, terus yang yang menuju ke switch 2 nih ya, kabel penghubung antara switch 0 dan switch 1 ya. Kabel penghubung antara switch 0 dan switch 1 itu pakainya terang. Nah, kita masuk ke interface tadi di gigabit 01. Gigabit 01 00 atau 01 tadi. Lupa saya. Ya, 01 benar. Ini switch port-nya mode terang, switch port mode terang, switch port terang, native-nya 99. Switch port VLAN 99. Switch port terang, native VLAN 99, terus allow it-nya switch port terang, allow it-nya VLAN 10, 20, 99.
Ya, ini inkonsisten karena switch satunya belum kita konfigurasi ya, enggak masalah. Oke. Nah, kita pindah ke switch satunya lagi, ini sudah ya. Switch satunya lagi, switch satu ini ya. Ini juga muncul inkonsisten karena belum kita konfigurasi. Enable configure terminal. Nah, kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 10, pemasaran, VLAN 20, keuangan, VLAN 99, manajemen. Next VLAN. Oke, terus ya kita konfigurasi yang ini, terangnya dulu ya. Interface, interface VLAN-nya dulu, interface VLAN 99 dulu. IP address 192.168.99.102 ya. Subnet masknya 255.255.2550. Oke, terus IP default gateway-nya 192.168.991. Ini interface gigabit Ethernet-nya itu yang kita konfigurasi ya, supaya dia tidak gigabit 01 tadi ya. Switch port, mode terang. Nah, switch port mode terang, switch port terang natif VLAN 99, port terang awet VLAN 10, 20, 99. Ya, terus interface pas Ethernet. Pas Ethernet 01, switch port mode access. Port akses VLAN 10 dan interface FA02 port akses port akses VLAN 20. Oke, coba kita cek dulu pakai show VLAN brief. Kita sudah buat VLAN 10 2099, FA01 masuk 10, FA02-nya masuk 20. Tampilkan show running config. Oke, ini fastnet 01 sudah benar ya, VLAN 10, fastnet 2 VLAN 20, gigabit 01, nanti VLAN 99, loadnya 10.20.99, mode terang benar. VLAN 99 sudah kita konfigurasi, default gateway-nya juga sudah. Oke, sekarang kita tes ping ke switch 0. IP-nya 192.168.99.101. Ya, ini sukses ya. Kalau kita ulangi lagi, tanda seru semua mestinya. Ya, tanda seru semua. Ya, tanda seru, 5 tanda seru itu artinya sukses. Kalau tadi ada titik-titiknya tadi belum berhasil, tapi ini sudah 100% sukses ya. Sukses rate-nya sudah 100%. Jadi sudah connect. Oke, kita tes ya. Kalau dari PC 0, kita ping PC 2 ya, 192.168.10.102. Sudah ada reply. Tapi kalau kita mau ping PC 1 ya, ping 192.168.20.101 belum bisa. Mengapa belum bisa? Karena dia beda network ya, beda network, beda LAN.
Untuk mengkoneksikan dengan network yang berbeda, kita butuh router. Ya, jadi untuk koneksikan ke network yang berbeda, kita butuh router. Jadi kita tambahkan router di sini. Oke, kita tambahkan router ya 2911 ya. Bebas sih sebetulnya router yang mau dipakai ya. Saya sukanya 2911. Nah, ada tiga cara sebetulnya untuk routing antar VLAN ini ya. Cara yang pertama itu cara lama. Cara lama itu kita koneksikan router ke switch-nya itu dengan menggunakan kabel dengan jumlah kabelnya itu sama dengan jumlah VLAN-nya. Jadi kalau kita punya 3 VLAN di sini ya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, maka kita butuh 3 kabel dari router ke switch. Nanti kita hubungkan dari router 0 ke switch 0 ya. Jadi kita butuh 3 kabel. Nah, kalau butuh 3 kabel nggak efisien. Ya, karena kalau kita bisa menggunakan mode terang, tadi kayak sama di switch 0 dan switch 1 tadi kan, dengan menggunakan mode terang, kita bisa meneruskan ini ya, 3 VLAN sekaligus. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99. Tadi sudah kita coba ping berhasil ya dia. Yang dengan VLAN yang sama berhasil ya, tapi VLAN yang berbeda gagal. Maka cara yang kedua, kita hubungkan dari router 0 ke switch 0 ini dengan satu kabel saja. Ini dari gigabit Ethernet 00 menuju gigabit Ethernet 02. Kemudian nanti kita konfigurasi terang. Nah, coba ada perbedaan antara konfigurasi di switch dengan di router. Dan nanti juga kita akan cari pelajari juga cara yang ketiga. Cara yang ketiga lebih sederhana. Tetapi bedanya adalah di switch yang digunakan. Switch yang digunakan adalah switch khusus yang disebut sebagai switch multi-layer. Nah, kita pelajari yang cara yang kedua dulu ini aja. Kalau cara yang pertama tidak perlu kita pelajari ya, kita lewati aja karena cara yang lama dan tidak efisien. Ini namanya router on stick. Nah, cara ini adalah router on a stick namanya. Kita konfigurasi di switch-nya dulu ya, switch 0 ini. Ya, exit dulu. Oke, kita konfigurasi interface gigabit 02 tadi ya. Gigabit 02 itu yang nyambung ke router 0. Ya, ini masih merah karena di router 0-nya belum di-enable, nggak masalah, nggak apa-apa. Interface kita buat terang. Ya, switch spot mode terang dan switch spot sama dengan yang tadi ya, yang koneksi ke switch tadi ya. Ini natifnya 99. Natifnya kita buat VLAN 99. Ini agak beda dengan ini ya, konfigurasi di slide. Kalau di slide semuanya tidak pakai natif ya. Natifnya tetap VLAN 1. Ya, natifnya tetap VLAN 1. Di sini saya ubah natifnya VLAN 99. Ya, ini cuma masalah selera aja ya, mau pakai VLAN 1 atau VLAN 99 sebagai natifnya. Terus switch port terang load-nya VLAN 10 20 99. Oke, dah itu aja yang di switch-nya ya, tambahannya ini aja ya. Terus kita masuk ke router 0-nya. Router 0 masuk ke CLI ya. Ini belum dikonfigurasi ya, kita pilih N aja. Enter, enable configure terminal. Nah, kalau di router, VLAN itu sebetulnya adalah teknologi ini ya, teknologi yang ada di layer 2 kalau kita ngikuti model OSI. Model OSI itu kan bagi jadi 7 layer. Ya. Nah, VLAN itu di layer 2. Nah, switch bekerja di layer 2, tapi router bekerjanya di layer 3.
Ya, dia bekerja di layer 3. Maka ada sedikit perbedaan dalam konfigurasinya tadi ya. Kalau di switch tadi kita ubah portnya, mode portnya ya. Apakah kita mau ubah akses atau terang? Defaultnya sebetulnya akses. Ya, defaultnya sebenarnya mode akses dengan VLAN ID-nya adalah 1. Itu adalah VLAN defaultnya. Nah, kalau di router tidak kenal itu ya, ada mode akses, mode terang itu tidak kenal. Tetapi kalau ada VLAN, dia akan menjadi sub interface dari interface fisiknya. Interface fisik tadi ini yang kita koneksikan ke router 0 tadi adalah gigabit Ethernet 00 ya. GI 00 kita ringkas, kita singkat deh. Maka kita masuk ke interface GI 00. Ya, interface GI00. Dan yang di interface GI00 ini, gigabit Ethernet 00 ini, kita konfigurasi IP natifnya tadi ya, yang VLAN natifnya. VLAN natifnya adalah VLAN 99. Saya tulis ya VLAN-nya. Saya tulis dulu aja di sini ya. Jadi routernya ada untuk GI00 itu IP-nya 192.168.99.1 ya /24. Kemudian ada GI00. Nah, kalau sub interface itu penamaannya itu ya dari interface fisik, kemudian diikuti titik, terus diikuti nomor. Nomornya itu bebas. Kita bisa buat nomor berapa saja. Nah, untuk memudahkan ya, ini untuk memudahkan aja supaya gampang ingatnya ya, gampang mengingatnya. Nomornya itu mengikuti nomor VLAN. Misalnya tadi saya ingin konfigurasi untuk VLAN 10 ya, nomornya di sini saya gunakan nomor 10 seperti ini. Tapi tidak harus sama ya sebetulnya ya. Nomornya 10 ini tidak harus sama. Ya. Ya, di nomor 10-nya ini tidak harus sama dengan nomor VLAN ya. Cuma untuk memudahkan gunakan nomor yang sama dengan nomor VLAN-nya. Nanti ini IP-nya 192.168.1/24 juga. Terus GI0/0 titik 20. Nah, 192.168.21/24. Nah, ini adalah IP-nya nanti yang digunakan di router ya. Oke, kita balik lagi ke router. Nah, ini kita konfigurasi GI00, maka kita konfigurasi IP address yang 192.168.99.1 sampai atasnya 255.255.255.0. Oke, untuk sementara ini dulu. Kita masuk ke interface GI0/0.10. Nah, ini jadi sub if ya, sub interface. Nah, di sini kita harus konfigurasi sub interface ini supaya dia melayani VLAN 10 tadi ya. Supaya dia bisa melayani VLAN 10 nih. Maka kita harus beri tambahan perintah encapsulation ya. .1 key 10. 10 itu adalah nomor VLAN-nya. Nah, seperti ini. Encapsulation.1 key 10. Artinya dia akan menangani kalau ada VLAN 10. Kemudian kita berikan IP address-nya. IP address 192.168.10.1. Subnet pasnya 255.255.255.0. Oke, terus interface GI00.20. Ini juga kita beri perintah encapsulation .1 key 20.
IP address-nya 192.168.21. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Nah, karena di sini ya masih merah ya, artinya belum aktif ya, maka kita perlu aktifkan dulu pakai perintah no shadow. Nah, perintah no shadow-nya ada di interface aslinya ya, yang di config if, yang bukan yang di config sub if. Maka di sini kita harus exit dulu. Oh, masuk interface lagi ya, face GI00 lagi. Baru kita berikan perintah no shutdown. Nah, dia jadi hijau. Ya, dia jadi hijau di sini. Kita tunggu atau kita percepat ya supaya dia juga hijau yang bawahnya itu ya. Nah. Oke, sudah hijau. Nah, terus dites. Kita tes ini, kita end dulu ya, end supaya masuk di privilege, mode privilege nih ya. Kita tes ping. Misalnya kita ping IP-nya suite 0, 192.168.99.101. Ya. Apakah sudah terkoneksi? Nah, ini ya, sudah ada tanda seru ya. Kita coba lagi. 191. Nah, sudah connect berarti. Nah, sekarang kita coba ping switch 1 ya. Switch 1 192.168.99.102. Ya, ini sudah ada tanda serunya. Kalau kita ulangi lagi pingnya, ya sudah 5 tanda seru ya, berarti sukses. Kita tes ping PC 0 192.168.10.101. Oke, sudah ada tanda seru, itu berarti sukses ya. Terus PC 1 ya, 20.101. Ya, sudah ada tanda seru, berarti sukses. PC 2, ini 10.102. Oke, sudah ada tanda seru. Terakhir PC 3, 21.02. Ya, sudah sukses semua. Terus kita coba dari PC 0. PC 0. Nah, tadi kan ping 21.01 gagal ya. Sekarang kita coba lagi ping 21.01. Nah, sekarang ada replay. Itu dari PC 0 ya. Kita coba ping PC 3. 192.168.21.02. Nah, ada replay juga. Ya, ini coba bisa dites ya, yang lain mestinya sudah berhasil. Jadi ya seperti ini ya, routing antar VLAN ya. Routing antar VLAN cara yang kedua. Kalau cara yang lama tidak kita pelajari karena sudah kuno yang tidak efisien ya. Jadi kita butuh router di sini. Kita membutuhkan sebuah router. Terus untuk VLAN-nya dia jadi ini ya, sub interface, kecuali kalau VLAN natif. Kalau VLAN natif dia di interface tersebut, tetapi kalau VLAN yang bukan natif ya dia menjadi sub interface. Sub interface itu caranya ini dengan apa ya, interface fisik diikuti titik, diikuti nomor interface, diikuti nomor sub interface. Nomor sub interface bebas, kita mau pilih nomor berapa saja bebas. Cuma untuk memudahkan, ya saya pakai nomor sesuai dengan nomor VLAN. Ya kayak IP address-nya di sini ya, sebenarnya IP address bebas ya, tapi untuk memudahkan, saya pilih oktet ketiganya ini sesuai dengan nomor VLAN. Makanya ada yang 99, ada yang 10, ada yang 20, itu kan sesuai dengan nomor VLAN. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu ya, itu cuma untuk memudahkan aja. Nah, ini adalah konfigurasi ini ya, router on stick ya, untuk mengkoneksikan antar VLAN yang berbeda. Sampai di sini dulu ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan?